ibadah ini akan dimulai, ada beberapa warta lisan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, pada masa pandemi COVID-19, Majelis Jemaat meniadakan seluruh kegiatan di gereja sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Yang kedua, Majelis Jemaat memberikan pelayanan kebaktian minggu, persekutuan keluarga, dan ibadah sekolah minggu secara online dengan link akan di-share pada WA Sahabat GKI. Yang ketiga, ibadah sekolah minggu hari ini akan ditayangkan secara online pada pukul 9 pagi ini. Mohon Bapak Ibu dapat mendampingi anak-anak sekolah minggu. Demikian warta lisan hari ini. Warta selengkapnya dapat saudara perhatikan pada WA Sahabat GKI. Selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati kita semua. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari saudaraku, untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini, kiranya kita boleh tetap berbahagia dan yakin teguh bahwasanya Tuhan telah melimpahi kita dengan sukacita surgawi. Kita angkat pujian untuk mengawali ibadah kita dari KJ 392, Ku Berbahagia.
beserta saudara. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, pada masa-masa saat ini, di tengah-tengah keterpurukan akibat pandemi COVID-19, banyak orang pada akhirnya menjadi kehilangan pengharapan. Saat pertama kali COVID-19 memasuki kehidupan kita di bumi ini, banyak orang yang takut akan kematian. Namun saat ini, ketika pandemi COVID-19 ini telah meluluh-lantakkan semua aspek kehidupan, keadaan menjadi terbalik. Yaitu saat ini banyak orang yang sudah tidak takut mati lagi, melainkan berubah menjadi takut untuk menjalani kehidupan ini. Nah, lantas bagaimana dengan kita, para pengikut Kristus? Beranikah kita menjalani kehidupan di masa-masa yang cukup sulit seperti saat ini? Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang memiliki keberanian untuk menjalani kehidupan ini meskipun kehidupannya penuh dengan penderitaan. Dia adalah Fanny J. Crosby. Maka dari itulah sepanjang ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menghayatinya melalui lagu-lagu yang diciptakannya. Dan Mazmur 31 ayat 2-3 akan semakin menguatkan kita untuk berani menjalani kehidupan ini. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendekkanlah telinga-Mu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Oh
Kita ungkapkan penyesalan dosa kita dengan pujian Kidung Jemaat 26 bait pertama kedua, mampirlah dengar doaku. Saudaraku, terimalah berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara, Tuhan sungguh baik, kasih-Nya begitu besar atas kita, sehingga Dia telah mati bagi kita, dan kita telah selamat di tangan-Nya. Marilah kita bersyukur atas berita anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan pujian Kidung Jemaat 388 ayat pertama dan ketiga. Selamat di tangan Yesus. Oh
Saudara yang terkasih, bacaan Injil kita pada kesempatan pagi hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 berbunyi demikian. Janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ya, saudaraku, beberapa waktu yang lalu ada seorang teman mengupload sebuah video di Facebook yang berisi tentang seorang ibu yang sedang marah-marah. Ya, ibu tersebut marah-marah pada Pak Jokowi terkait hutang-hutangnya yang menumpuk yang harus segera ia bayar. Ia komplain kepada Pak Jokowi. Katanya di masa-masa susah akibat pandemi COVID-19 ini, semua hutang-hutang dapat ditunda. Tetapi, apa nyatanya? Ia mendapati
tidak mengabulkan permohonannya untuk menunda membayar angsuran, atau kalaupun bisa ditunda, dia dikenakan bunga yang begitu tinggi. Sungguh saudara, sepertinya ibu-ibu tersebut sudah begitu putus asa, sampai-sampai dia memberikan pernyataan bagaimana ia lebih baik mati terpapar virus COVID-19 daripada dia harus menjalani hidup dengan penderitaan yang seperti itu. Nah saudara, dalam kehidupan yang penuh dengan kesusahan dan juga penuh dengan penderitaan ini, memang pada akhirnya banyak orang yang menjadi kehilangan pengharapan. Ya, termasuk penderitaan dan kesusahan akibat pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang semula takut mati, ya, terpapar virus COVID-19, sekarang malah berbalik, ya, menjadi takut untuk menjalani hidup. Kita semua tentu mengalami bagaimana dampak pandemi COVID-19 ini telah meluluh lantakan semua sektor kehidupan. Orang-orang yang berada saja mengeluh, apalagi orang-orang yang selama ini hidupnya pas-pasan atau bahkan hidupnya kekurangan. Tentu kita bisa membayangkan bagaimana susahnya hidup mereka. Sudah tidak dapat bekerja lagi, biaya kebutuhan semakin tinggi, belum lagi jika selama ini, ya, kita memiliki hutang. Aduh, pasti tambah apa? Nyut gitu ya. Ya, kepala jadi cekat-cekot dan karu-karuan. Akibatnya, ya sudah, daripada hidup susah, lebih baik mati saja. Kalau mati kan berarti sudah bebas, ya, dari semua masalah. Maka saudaraku, pertanyaan yang kemudian dilontarkan kepada kita adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk salah satu orang yang berani mati, atau sebaliknya kita termasuk orang yang berani untuk tetap menjalani kehidupan ini apa dan bagaimanapun keadaan kita? Mari saudaraku, pada ibadah hari ini kita mau belajar tentang salah satu kebenaran firman Tuhan yang dapat membuat kita memiliki keberanian untuk tetap menjalani hidup dan kehidupan ini apa dan bagaimanapun keadaannya. Mari saudara, kita akan belajar dari bacaan kita, Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Dari ayat 2 sampai 3, di sana Yesus berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Nah saudara, ini adalah sebuah ayat yang begitu terkenal. Dan biasanya kita dengar di mana, ayo? Ayo, ayat ini biasa kita dengar di mana? Ayo. Ya, perkataan Yesus ini sering kita dengar pada saat kebaktian penghiburan, ya, atau ketika ada salah seorang yang meninggal dunia. Juga saudara, ayat ini kalau kita pergi ke makam, pasti ayat ini banyak sekali tertulis, ya, di nisan-nisan yang ada di makam. Lantas pertanyaannya adalah, kira-kira ayat tersebut ditujukan kepada siapa? Bagi orang-orang yang sudah mati atau bagi kita, orang-orang yang masih hidup? Kira-kira ditujukan kepada siapa, Bapak Ibu? Ya, jelas, ya, tentu saja ditujukan bagi kita, orang-orang yang masih hidup. Nah, maka dari itu saudaraku, ayat ini seharusnya bukan hanya untuk meneguhkan hati pada saat kita menghadapi kematian, tetapi juga kiranya ayat ini, ya, ditujukan bagi kita agar kita berani menghadapi kehidupan
dengan kekuatan untuk menghargai dan menjalani kehidupan ini sesulit apapun itu. Dengan demikian, kita memiliki kesadaran bahwa selama kita masih hidup di dalam dunia ini, maka panggilan hidup kita adalah untuk meneladani gaya hidup Yesus sendiri. Nah, untuk itu, mari saudara kita masuk lebih dalam lagi ke dalam perikop kita ini. Saudara, Injil Yohanes ini adalah Injil yang paling unik di antara keempat Injil yang lainnya. Itu semua karena Injil Yohanes mengungkapkan kedalaman, keintiman, dan kesatuan relasi antara Bapa, Anak, dan orang-orang percaya. Lihat saja saudara di dalam perikop kita ini. Di sana diawali dengan sebuah pernyataan Yesus yang meminta agar kita tidak perlu gelisah, sebab di tempat di mana Yesus berada, di sana kita pun berada. Itu artinya apa? Dan bagaimanapun keadaan kita akan terus bersama-sama dengan Allah. Sungguh saudara, sebuah penghiburan yang begitu memuaskan. Tetapi saudaraku, jangan berhenti sampai di situ saja. Mari kita lihat ayat berikutnya, ayat 6. Di sana Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, saudara, banyak orang Kristen yang salah memahami ataupun kurang bijak memahami ayat ini, sehingga seringkali ayat ini dipakai untuk menghakimi orang lain. Padahal jelas sekali ayat ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi orang lain, tetapi semata-mata untuk menegaskan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jalan, bukan sekedar penunjuk jalan. Dan yang menarik, kata jalan di sini ditulis dengan bahasa Yunani hodos, yang berarti cara hidup atau cara berperilaku di dalam kehidupan. Dengan demikian, pernyataan Yesus ini tidak sedang berbicara tentang sebuah jalan, tetapi lebih dari itu, yaitu tentang sebuah gaya hidup. Itu berarti ketika Yesus berkata, "Akulah jalan, ego eimi hodos," dia sebenarnya sedang mengajak kita untuk melihat dan mengikuti jalan hidupnya. Nah, selanjutnya saudaraku, ketika kita sudah dapat mengikuti jalan hidup Yesus, maka kita akan menemukan kebenaran atau aletheia, yang berarti kebenaran sejati, di mana ciri-cirinya adalah kasih, kejujuran, ketulusan, kesetiaan, dan juga kita akan mendapatkan kehidupan atau zoe, yaitu kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Nah, saudaraku, itulah pelajaran yang bisa kita dapatkan saat ini, di mana kita sedang menghadapi masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19. Ya, beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah apa dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, jangan gentar, jangan gelisah, jangan khawatir, bahkan jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Itu semua karena kita memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Jika pada minggu yang lalu kedekatan kita digambarkan dengan kedekatan antara siapa? Maksudnya antara siapa minggu lalu? Antara gembala dan domba-dombanya. Maka pada saat ini kedekatan dengan Allah benar-benar dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana kita senantiasa bersama-sama dengan Allah dalam keadaan apapun juga, baik dalam waktu susah maupun waktu senang, kita senantiasa bersama-sama dengannya. Dengan demikian, jika Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kita, apa yang perlu kita lakukan lagi? Ya, saudara, itu pelajaran yang pertama. Dan selanjutnya pelajaran yang kedua adalah Yesus mengingatkan kita supaya relasi kita yang intim dengan Allah dapat tetap terjaga. Maka
di dalam keseluruhan hidup kita, kita harus senantiasa mengikuti gaya hidup Yesus. Maka ketika kita sudah sampai level mampu mengikuti gaya hidup Yesus, kita tidak saja siap untuk mengalami kematian yang menuju pada kehidupan yang kekal kelak, tetapi juga sekaligus kita punya keberanian untuk tetap menjalani kehidupan yang masih harus kita tatapi ini apa dan bagaimanapun keadaan. Nah, sebagai penutup, saudaraku, mari kita saksikan sebuah tayangan tentang seorang tokoh yang begitu berani di dalam menjalani kehidupan ini meskipun kesusahan demi kesusahan menderanya. Semoga tayangan ini semakin menginspirasi kita untuk tetap semangat dan tetap bertanggung jawab menjalani kehidupan ini sampai pada kesudahannya nanti. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Pada tahun 1820 lahirlah seorang wanita yang diberi nama Fanny Crosby. Dia adalah seorang penulis puisi dan lagu dari Amerika. Dia seorang yang sangat tekun dan diyakini telah menulis lebih dari 8.000 lagu selama hidupnya. Isinya dalam menulis sangat indah dan penggambarannya tentang Injil Tuhan Yesus Kristus begitu memukau. Caranya memandang kehidupan terlihat sangat jelas yang dituangkan dalam setiap tulisannya, dan cara dia hidup bagi Yesus terus berdampak pada setiap orang di sepanjang masa. Fanny Crosby buta sejak lahir akibat obat untuk menyembuhkan infeksi matanya. Sesaat setelah peristiwa mengenaskan tersebut, ayah Fanny menjadi sakit hingga akhirnya meninggal. Fanny tinggal bersama ibu dan neneknya yang bernama Eunice yang mengajarkan Fanny untuk berdoa dan membaca Alkitab untuknya. Bibinya juga memegang peran penting di dalam masa muda Fanny yang membantu Fanny untuk mengingat isi Alkitab dan meminta untuk mempelajari 5 pasal dalam seminggu hingga akhirnya Fanny mampu mengingat keseluruhan isi Alkitab. Pada 1834 Fanny melanjutkan pendidikannya di sebuah lembaga khusus tunanetra di New York. Dan akhirnya ia menjadi guru di sana selama 23 tahun. Pada 5 Maret 1858, Fanny menikah dengan sesama guru sekaligus organis terkenal di New York bernama Alexander Van. Setelah menikah, Fanny meninggalkan lembaga tersebut dan mendedikasikan hidupnya untuk melayani orang miskin. Hal tersebut sangat membantunya dalam menulis lagu. Dia melakukan kontrak dengan penerbit Baik Law di Maine untuk menulis 3 lagu dalam seminggu untuk digunakan pada sekolah minggu. Selain itu, Fanny juga sering menulis 6 atau 7 lagu dalam sehari. Sampai hari ini, lagu-lagu Fanny masih terkenal, termasuk Ku Berbahagia, KJ 392. Walaupun Fanny menikmati kesuksesan sebagai penulis lagu, hidupnya tidak selalu lancar. Pada 1874, Fanny jatuh miskin dan dia tidak bisa membayar uang sewa rumah. Dia berdoa dan mengutarakan keadaannya pada Tuhan. Beberapa menit kemudian, seorang yang tidak diketahui mendekatinya dan menyerahkan uang banyak $10, persis dengan jumlah tagihan harga sewa rumahnya. Malam itu, Fanny menulis lagu Di Jalanku Ku Diiring, KJ 408, yaitu sebuah lagu yang berarti berserah pada Tuhan. Fanny adalah teladan bagi kita, di mana kita harus berserah dan percaya pada Tuhan di dalam kesulitan-kesulitan kita. Lihatlah apa yang dikatakan Fanny ketika suatu hari ada seorang pengkhotbah bertanya kepadanya apakah dia kecewa dilahirkan buta. Jawabannya sangat sederhana, yaitu tidak, karena ketika aku di surga kelak, wajah yang akan pertama kali kulihat adalah juru selamatku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa.
Mari saya undang untuk berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara kita menaikkan kepada saat kita. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu sangat menguatkan kami di masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 saat ini, Tuhan. Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, Allah yang begitu dekat dengan kami. Sebab itu Tuhan, kami mau memiliki kedekatan khusus dengan Engkau. Kami mau meneladani kehidupan Yesus sehingga kami boleh tinggal bersama-sama dengan Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan hiburan melalui firman-Mu. Dan saat ini kami mau menaikkan syafaat kami. Tuhan, kami saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Tak sungguh-sungguhnya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Dr. Broto. Kiranya Tuhan yang akan menopang, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan yang terbaik Tuhan berikan baginya. Tuhan, kami pun mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini memasuki usia lanjut. Tuhan, tentu ada begitu banyak kelemahan fisik yang ada pada mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang baik, Tuhan berikan hati yang gembira, Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera, sehingga walaupun fisik mereka lemah, tapi mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Saat ini Tuhan, kami pun berdoa untuk orang-orang yang terpapar virus corona. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menopang mereka, Engkau yang akan menyembuhkan mereka, sehingga sudah tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Mohon Tuhan, Tuhan tolong mereka. Tuhan, saat ini kami pun mau berdoa untuk segenap aparat, para medis, dan pihak-pihak yang saat ini menjadi garda terdepan di dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, berkati mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan, berikan hikmat, berikan perlindungan, dan Tuhan yang akan topang terus mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan, kami belum mau berdoa untuk pemerintah kami, terkhusus untuk Bapak Joko Widodo. Tuhan, berkati beliau, supaya beliau boleh tetap diberi kekuatan, kesehatan, dan hikmat, sehingga beliau boleh memimpin penanggulangan pandemi COVID-19 dengan baik. Pada akhirnya pandemi ini boleh segera berlalu dari bumi pertiwi kami dan juga dari bumi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, dimanapun gereja-Mu berada, terkhusus untuk GKI Pemalang. Biarlah kasih setia Tuhan terus melingkupkan bagi gereja-Mu ini Tuhan. Juga segenap jemaat dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau juga yang akan terus memberkati mereka, mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Juga kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati gereja-Mu ini. Tuhan yang akan memelihara terus gereja-Mu ini, sehingga gereja-Mu boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kau tahu Tuhan, pada saat ini ada begitu banyak orang susah. Biarlah kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja, boleh membantu mereka, meringankan beban mereka, dan menjadi berkat bagi mereka. Tuhan, inilah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.
Marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Marilah kita memberikan persembahan, di mana kali ini kita dapat memberikannya melalui transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristen Indonesia Pemalang seperti tayangan di bawah ini. Atau bagi jemaat yang tidak sempat transfer, uang persembahan dapat dimasukkan ke amplop putih dan diserahkan kepada majelis jemaat saat ibadah sudah memungkinkan dilaksanakan di gereja. Mari pada kaki salib Tuhan kita bawa persembahan kita muliakan salibnya dari sekarang sampai pada saat kita ada di penantian, yaitu di surga mulianya. Mari kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 368 pada kaki salib. Sungguh kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan ketika Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau senantiasa mencurahkan berkat-berkat-Nya secara luar biasa bagi kami. Bahkan kami pun boleh menikmati setiap berkat yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan membawa persembahan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami ini, Engkau yang akan menguduskan Tuhan, sehingga persembahan kami ini pun boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan khususnya di gereja kami. Dan persembahan ini pun boleh dipakai untuk memberkati
Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan di masa-masa sulit yang kami alami, kami tetap memiliki kerinduan untuk kami berbagi, untuk kami memberi seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Sehingga dalam kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tetaplah hidup dalam pengharapan dan teruslah bersandar kepada Tuhan. Mintalah pertolongannya agar kita tidak tersesat dalam arus dunia ini. Sebaliknya, jiwa kita boleh tenang, tidak lagi takut sekalipun kehidupan kita ada di tengah-tengah kegelapan malam. Mari berserulah terus kepada Tuhan, seperti pujian yang akan kita nyanyikan ini. Hidup Jemaat 402, bait pertama dan ketiga. Ku perlukan juru selamat. Saudaraku, tetap semangat, tetap di rumah, dan milikilah damai sejahtera untuk melayani Tuhan. Sekarang, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian kita telah selesai. Tetap di rumah, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.